Kasus LLA pada anak di Indonesia memiliki angka kejadian sekitar 4,32 per 100.000 anak, dengan angka ini lebih tinggi pada anak laki-laki. Dengan angka kematian berkisaran di angka 0,44 hingga 5,3 kematian per 100.000 anak. Apa sih itu LLA? LLA pada anak atau leukemia limfoblastik akut adalah kanker darah yang berasal dari sumsum tulang. Penyakit ini terjadi ketika tubuh memproduksi terlalu banyak sel darah putih muda atau limfoblast yang belum matang sehingga mengganggu fungsi normal darah. Apa aja sih penyebab LLA? Penyebab LLA belum sepenuhnya dapat diketahui, namun ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyakit LLA. Yang pertama, mutasi genetik. Mutasi genetik yang disebabkan oleh perubahan DNA sel darah putih. Yang kedua, kekebalan tubuh yang disebabkan oleh faktor genetik dan autoimun. Yang ketiga, usia dan genetik yang biasa terjadi pada anak usia 2-5 tahun. Yang keempat, kondisi lingkungan yang berhubungan langsung dengan bahan kimia, radiasi, dan polusi. Yang kelima, faktor acak, yaitu mutasi acak tanpa penyebab yang jelas. Teman-teman tahu nggak sih gejala yang timbul dalam penyakit LLA, yaitu demam, pucat, lemah, anak rewel, nafsu makan menurun, nyeri tulang, perdarahan di kulit, dan perdarahan spontan, pembesaran hati, limfa dan kelenjar getah bening, pembesaran testis dengan konsistensi berat, kejang, dan sampai penurunan kesadaran. Lalu, apa saja sih pengobatan yang bisa dilakukan untuk anak LLA? Lalu, pengobatan pada anak LLA merupakan cerita keberhasilan besar dalam terapi kanker. Ini dia beberapa pengobatan utamanya. Yang pertama, kemoterapi dengan menggunakan obat-obatan untuk membunuh sel kanker. Kedua, imunoterapi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk melawan sel kanker. Yang ketiga, transplantasi sel punca dengan mengganti sumsum tulang yang rusak dengan yang sehat. Yang keempat, ada terapi target dengan menyerang kelainan spesifik pada sel kanker. Yang kelima, ada terapi radiasi dengan menggunakan radiasi untuk menghancurkan sel kanker. Yang terakhir, ada namanya uji klinis, yaitu dengan melakukan penelitian untuk menemukan terapi baru yang lebih efektif. Nah, berikutnya adalah penjelasan proses perjalanan penyakit LLA pada anak yang terdiri dari dua faktor. Yang pertama ada faktor dari dalam maupun dari luar. Dari dalam itu disebut dengan faktor predisposisi, yaitu dari genetik maupun idiopatik. Yang kedua yaitu adalah faktor dari luar, yaitu adanya mutasi genetik sel pada induk hematopoietik di sumsum tulang dan terpaparnya zat karsinogen, yaitu ada radiasi, bahan kimia, ada obat sitotoksik, dan virus. Dan dari dua faktor tersebut menyebabkan adanya perubahan seluler di sumsum tulang, yaitu terjadinya proliferasi sel limfoblast abnormal secara berlebihan. Lalu sel abnormal tidak matang sehingga tidak berfungsi sebagai leukosit normal. Lalu dengan itu, sel leukemia menekan pembentukan sel darah normal yang terdiri dari eritrosit, trombosit, dan leukosit normal. Lalu dari situlah mengakibatkan adanya gangguan proses hematopoiesis atau produksi sel darah normal. Yang pertama ada eritropoiesis mengakibatkan anemia, yang kedua ada trombosipoiesis mengakibatkan trombositopenia, yang ketiga ada granulopoiesis mengakibatkan neutropenia. Lalu menyebabkan infiltrasi sel leukemik ke organ dan jaringan lain. Yang pertama menyebar ke kelenjar getah bening yang menyebabkan limfadenopati. Yang kedua menyebar ke hati dan limfa yang menyebabkan hepatosplenomegali. Yang ketiga menyusup ke tulang yang menyebabkan nyeri tulang dan sendi. Lalu ada akibat fisiologis dan manifestasi klinis yang terjadi. Yang pertama ada anemia atau penurunan eritrosit dan Hb yang menyebabkan pucat, lemah, cepat lelah, dan sesak. Yang kedua ada trombositopenia yang menyebabkan mudah memar, petiki, mimisan, dan gusi berdarah.
Yang ketiga, gangguan leukosit atau neutropenia fungsional yang menyebabkan demam ringan dan rentan infeksi. Yang keempat, infiltrasi ke tulang yang menyebabkan nyeri tulang dan sendi. Yang kelima, infiltrasi ke hati dan limpa yang menyebabkan perut membesar dan nyeri abdomen. Yang keenam, efek umum penyakit dan terapi yang menyebabkan nafsu makan menurun, berat badan menurun, alopecia, mukositis, dan cemas. Lalu, muncullah dampak terhadap kebutuhan dasar anak. Oksigenasi menurun akibat anemia, nutrisi menurun anoreksia, mual, efek obat, aktivitas menurun, yaitu mudah, rasa aman menurun, yaitu cemas terhadap pengobatan, kebersihan diri menurun, yaitu risiko pendarahan dan infeksi, cinta dan kasih keluarga menurun dibutuhkan. Masalah keperawatan yang muncul, yaitu yang pertama, intoleransi aktivitas, berhubungan dengan kelemahan. Lalu intervensinya adalah manajemen energi, bantu aktivitas bertahap, dan kolaborasi dengan ahli gizi. Diagnosa keperawatan yang kedua yaitu risiko perdarahan dengan faktor risiko trombositopenia. Intervensi yang kami ambil adalah monitor tanda perdarahan, hindari tindakan invasif, dan anjurkan makanan dengan vitamin K. Diagnosa ketiga yaitu risiko infeksi dengan faktor risiko imunosupresi. Lalu, intervensi yang kami ambil adalah gunakan teknik aseptik, batasi kontak, pantau suhu, dan edukasi kebersihan. Diagnosa yang keempat yaitu ada nyeri akut berhubungan dengan infiltrasi sel leukemia pada tulang dengan intervensi, observasi skala nyeri, berikan analgesik sesuai indikasi, ajarkan relaksasi. Dan yang terakhir ada diagnosa gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gejala penyakit dan efek terapi. Lalu dengan intervensi yang diberikan adalah tindakan non-farmakologis seperti memberikan kompres hangat, distraksi, dan edukasi pasien serta keluarga.